Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reda Manhua. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sekte Pengemis yang Mengguncang Dataran Murim. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 5. Cerita dimulai. Terlihat Dongsin yang tersenyum setelah melihat targetnya yang telah terkunci dari pandangannya. Lalu ia pun langsung menggunakan teknik andalannya yang selalu ia gunakan untuk memangsa targetnya. Itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai pergerakan 8 langkah. Pada sisi yang lain, Hwaryang hanya memperhatikan ketiga pengemis itu. Ia berkata, ternyata para Ilgeol pada wilayah Hunan juga mampu menggunakan teknik itu dan ini sangatlah mengesankan. Kemudian Dongsin langsung menempelkan segenggam tanah yang sebelumnya telah ia ambil kepada pantat anak itu. Setelah menempelkan tanah itu, Dongsin bersama pasukannya langsung tertawa terbahak-bahak sembari mengatakan, "Lihatlah anak ini, apakah kau telah eek di celana? Aku tidak menyangka orang kaya sepertimu bisa melakukan hal yang jorok seperti ini." Terlihat anak itu langsung menangis sejadi-jadinya karena dia begitu malu setelah ditertawakan oleh para pengemis yang ada di hadapannya. Melihat cara mereka memperlakukan anak itu, Hwaryang berkata, "Dasar bajingan, para brengsek itu, apa yang telah mereka lakukan?" Anak itu menangis sejadi-jadinya setelah Dongsin yang sejak dari tadi menertawakannya, sehingga mental anak itu menjadi semakin hancur dan langsung memeluk kepada ibunya. Di saat itulah Dongsin melemparkan pandangannya kepada kedua anggotanya yang mengisyaratkan kalau mereka akan memulai rencana utamanya. Anak itu memalingkan pandangannya ke arah belakang setelah ia mendengar bahwa orang-orang itu yang kembali mengejeknya. Bahkan para pengemis dengan sengaja menyaringkan suara mereka untuk mengintimidasi anak itu agar ia semakin menangis di hadapan ibunya. Kemudian Dongsin berkata, "Semuanya lihatlah ke arah sini, apakah kalian tahu kalau anak ini telah eek sembarangan?" Seketika itu juga ibunya anak itu langsung menutup mulut Dongsin dan meminta kepadanya agar ia tidak memberitahukan hal itu kepada orang banyak. Terlihat Dongsin langsung tersenyum karena wanita itu telah memakan umpan mereka. Lalu Dongsin mengangkat jarinya yang mengisyaratkan kalau ia akan meminta bayaran untuk menutup mulutnya itu. Dan Dongsin mengatakan kepada wanita itu kalau mulutnya akan rapat apabila dibayar dengan harga yang sesuai. Mendengar perkataan Dongsin, wanita itu sangatlah kesal karena menurutnya para pengemis itu telah menjebaknya. Akan tetapi, mau tidak mau, wanita itu langsung memberikan 2 buah keping uang kepada Dongsin agar ia menutup mulutnya. Setelah menerima bayarannya, Dongsin memerintahkan kepada kedua anggotanya untuk menutup mulut mereka dan pergi meninggalkan anak itu. Dengan penuh percaya diri dan juga kebanggaan sebagai salah satu pengemis elit pada wilayah itu, Dongsin langsung kembali menuju kepada Hwaryang untuk menunjukkan kepadanya bahwa seperti itulah cara mengemis yang sebenarnya. Dongsin berkata, "Bagaimana menurutmu, apakah cara ini terlihat lebih keren daripada yang kau lakukan sebelumnya? Aku tidak perlu merengek-rengek seperti anjing liar yang membutuhkan belas kasihan terhadap orang lain." Mendengar itu, Hwaryang berkata, "Bukankah kau hanya mengancam wanita itu untuk mendapatkan uang? Yang kau lakukan hanyalah tipu daya agar mereka mau memberikan uang mereka terhadap kalian." Dengan santainya Dongsin berkata, "Apa yang kau katakan? Aku ini sangatlah kelaparan sampai-sampai aku merasakan kalau perutku telah mengempis. Dan kau berpikir kalau orang sepertiku masih bisa mengancam seseorang dalam keadaan yang kelaparan seperti ini?" Saat melihat Hwaryang yang ingin memukulnya, Dongsin kembali berkata, "Kita anggap saja kalau ini adalah sebuah bimbingan. Apakah kau tahu kalau wanita itu bernama Saol yang berasal dari keluarga Baekhyun? Dan sudah pasti keluarga para bangsawan tidak akan tahan melihat anak mereka dipermalukan." Hwaryang berkata, "Jadi yang kau maksud adalah kau telah mengincar harga diri para bangsawan dengan informasi yang dimiliki oleh sekte pengemis. Bukankah kau sudah tahu apabila kau membuat kesalahan maka tanganmu akan dipotong?" Dongsin kembali berkata, "Di dalam kepala seorang Ilgeol sepertiku yang sebentar lagi akan dipromosikan, ada begitu banyak orang-orang yang sudah ditargetkan dengan mudah. Lagi pula bagi para bangsawan, 2 keping koin ini sama sekali tidak ada artinya."
Akan tetapi, apabila kau merasa tidak nyaman dengan cara yang seperti ini, maka ada sebuah metode yang lainnya, yaitu Hyanggai. Itu adalah sebuah metode untuk memanfaatkan umur tua ataupun disabilitas. Seperti yang kau lihat, kalau itu adalah sebuah teknik mengemis yang paling sederhana, tetapi sangatlah mantap untuk dilakukan. Sehingga ada begitu banyak orang-orang yang berpura-pura menjadi cacat agar bisa menarik perhatian orang-orang yang merasa kasihan kepada mereka. Di saat itulah mereka memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan yang sangat berlimpah. Coba kau lihat, genteng itu telah jatuh dari ketinggian, tetapi dengan mudahnya bajingan itu akan menghindarinya. Jadi pada dasarnya dengan memanfaatkan umur tua ataupun disabilitas itu adalah sebuah metode yang sangat ampuh untuk mengumpulkan keuntungan. Tetapi kalau kau memulai mengemis dengan cara yang sudah ketinggalan zaman dengan mengatakan kalau kau sudah yatim piatu sejak kau lahir, maka kau akan ditampar oleh mereka. Sederhananya, untuk mendapatkan keuntungan, kau harus membuat alasan ataupun sebuah metode agar mereka mau membuka dompet mereka kepada kita. Dan inilah yang disebut dengan mengemis menggunakan otak. Mendengar pencerahan yang dikatakan oleh Dongsin, Hwaryang mencoba untuk berpikir bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang hanya dengan menggunakan otaknya. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Hwaryang untuk memikirkannya, ia pun meminta kepada ketiga orang itu untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, Hwaryang telah mempersiapkan sebuah papan yang di atasnya telah tertancap beberapa buah paku. Di saat itu, ia dengan santainya menunggu orang-orang untuk berkumpul di hadapannya. Lalu, tepat di sampingnya, terlihat sebuah papan yang bertulisan kalau itu adalah sebuah taruhan. Itu adalah taruhan yang bernilai 1 buah koin perak. Dan apabila berhasil dalam 3 kali percobaan, maka akan mendapatkan 2 buah koin perak. Terlihat orang-orang begitu antusias setelah melihat sebuah taruhan yang ditawarkan oleh Hwaryang. Mereka begitu percaya diri akan bisa mendapatkan 2 koin perak karena permainan yang ditawarkan oleh Hwaryang sangatlah mudah. Tanpa pikir panjang, mereka pun mencoba untuk memukul paku itu dengan 1 kali percobaan. Akan tetapi yang ia dapatkan hanyalah kegagalan. Karena mereka begitu penasaran, mereka pun kembali mencoba untuk yang kesekian kalinya karena menurut mereka permainan itu sangatlah mengasyikan. Pada sisi yang lain, terlihat seorang lelaki yang juga penasaran akan permainan yang ditawarkan oleh Hwaryang. Ia pun meminta kepada semua orang untuk minggir dari hadapannya. Dengan percaya diri, ia mengatakan akan menyelesaikan permainan itu hanya dalam 1 kali pukulan saja. Dan ia meminta kepada Hwaryang untuk menyediakan uang yang sangat banyak. Namun, ketiga kesempatan yang diberikan oleh Hwaryang sama sekali tidak bisa diselesaikan oleh orang itu. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar brengsek, bukankah kalau ini adalah penipuan? Aku yakin kalau dia telah menyembunyikan sesuatu di bawah meja itu." Mendengar ocehannya, Hwaryang hanya tertawa sembari mengatakan kalau permainan itu sama sekali bukanlah penipuan. Kemudian Hwaryang langsung mencontohkan kepada orang itu bagaimana caranya memukul paku itu dengan cara yang benar dan juga akurat. Lalu Hwaryang meminta kepada orang itu untuk membayar permainannya. Mau tidak mau, ia pun harus membayar kepada Hwaryang 1 koin perak karena ia telah gagal menyelesaikan permainan itu. Waktu pun terus berjalan dan Hwaryang telah mendapatkan sejumlah uang yang begitu banyak dari permainan yang telah ia tawarkan kepada semua orang. Terlihat ketiga pengemis itu begitu takjub dengan cara yang digunakan oleh Hwaryang untuk mendapatkan sejumlah uang dengan begitu mudah tanpa harus mengemis kepada orang-orang. Dongsin pun mengatakan kalau ia akan membantu Hwaryang untuk memancing semua orang agar mau bermain bersama mereka. Lalu dengan nada yang tinggi yang mampu menarik perhatian orang banyak, Dongsin berkata, "Wahai kalian yang ada di tempat ini, luapkanlah amarah kalian hanya dengan 1 buah koin perak. Dan apabila kalian berhasil menyentuh jagoan kami, meskipun hanya dengan 1 kali sentuhan saja, maka kalian akan mendapatkan 2 buah koin perak." Terdengar salah satu dari mereka ada yang berkata, "Akan sangat merepotkan jika aku memukulnya karena aku saat ini begitu kesal. Lagi pula dia hanyalah seorang pengemis, jadi lebih baik kita abaikan saja para pengemis itu." Mendengar ocehan mereka, Hwaryang hanya tertawa. Ia berkata, "Apakah kau begitu takut sampai-sampai kau beralasan seperti itu?" Sontak mereka berdua sangatlah kesal sehingga urat-urat yang ada di wajah mereka telah nampak dengan begitu jelas.
Tanpa pikir panjang sedikit pun, ia langsung berjalan menghampiri Hwaryang sembari mengatakan, "Dasar brengsek, aku tidak akan bertanggung jawab apabila kau menjadi babak belur." Akan tetapi, sekuat apapun ia mencoba untuk melancarkan sebuah pukulan kepada Hwaryang, namun tetap saja ia sama sekali tidak mampu untuk menyentuhnya. Melihat permainan itu, orang-orang semakin banyak yang berdatangan untuk mencoba menangkap Hwaryang karena menurut mereka permainan itu sangatlah menantang. Setelah batas waktu yang ditentukan telah habis, orang itu berkata, "Dasar sialan, sedikit lagi aku mampu untuk menyentuhnya. Tetapi jujur saja aku merasa kalau permainan ini sangatlah menyenangkan." Akan tetapi, Dongsin bersama kedua temannya langsung terdiam ketika orang itu telah berhasil menyentuh Hwaryang dan mendapatkan beberapa koin perak dari permainan itu. Ketika hari sudah semakin sore, mereka pun menghentikan permainan itu karena mereka sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan dari permainan itu. Dongsin melaporkan kepada Hwaryang bahwa mereka telah mendapatkan 30 koin perak dan itu sama sekali tidak bisa mereka bayangkan sebelumnya. Kemudian untuk membayar jerih payah mereka semua, Hwaryang mengajak mereka untuk pergi menuju sebuah restoran yang ada di kota itu. Sambil berjalan memasuki restoran itu, para pengemis langsung memesan makanan yang paling mereka sukai, yang bahkan selama ini hanya bisa mereka impikan untuk memakannya. Setelah memasuki restoran itu, Dongsin berkata, "Baru pertama kali aku menemui orang yang sepertimu, tetapi kau cukuplah menarik. Yang aku lihat kau memiliki bakat yang sangat alami untuk menghasilkan banyak uang. Wahai Tuan, sepertinya kau bukanlah berasal dari wilayah ini. Jadi apa yang membuatmu jauh-jauh untuk datang ke kota ini?" Hwaryang tidak langsung menjawabnya, yang ia lakukan hanyalah menikmati minumannya. Di saat itu, Dongsin begitu penasaran alasan apa yang membuat Hwaryang bisa sampai ke kota itu. Hwaryang pun berkata, "Mana mungkin kalian para pengemis kelas rendahan bisa mengerti dengan tujuanku untuk datang ke kota ini. Tetapi yang perlu kalian lakukan adalah dengan mengantarkanku kepada orang yang bernama Jang Mosan atau yang kalian sebut sebagai kepala cabang wilayah ini." Saat melihat ekspresi mereka yang langsung terdiam, Hwaryang bertanya kepada mereka apa yang telah terjadi. Akan tetapi mereka tidak ingin mengatakan apapun karena mereka tahu bahwa sang kepala cabang sangatlah mengerikan. Beberapa saat kemudian mereka pun telah selesai menikmati makanan mereka, dan di saat itu mereka berencana untuk berpisah dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Akan tetapi, Dongsin sangatlah terkejut ketika Hwaryang yang langsung mendaratkan sebuah pukulan di kepalanya. Terlihat Dongsin sangatlah kesal kepada Hwaryang, namun ia sama sekali tidak bisa melawannya karena ia sadar kalau ia tidak akan bisa melawannya. Sambil berjalan, Hwaryang meminta kepadanya untuk segera menunjukkan di mana seseorang yang bernama Jang Mosa itu berada. Dongsin pun bergumam, "Bajingan sialan itu, aku akan memastikan kalau kebodohan ini akan berakhir dengan secepat mungkin. Saat kau bertemu dengan sang kepala cabang, maka seketika itu juga nyawamu akan berakhir di tangannya. Jadi nikmatilah saat-saat nafas terakhirmu ini." Meskipun Dongsin sangatlah kesal kepada Hwaryang, namun ia tetap menahan dirinya dan mencoba untuk membawanya kepada markas mereka. Dongsin mengatakan kepada Hwaryang bahwa mereka telah sampai kepada markas cabang wilayah itu. Akan tetapi, di balik punggungnya, Dongsin memberikan sebuah kode kepada seorang pengemis yang sedang duduk di dekat mereka. Lalu, pengemis itu memperhatikan tangan Dongsin yang memberikan sebuah kode kalau mereka telah membawa seekor anjing liar. Dengan nada yang lirih, pengemis itu menggerakkan tangannya yang berpegang kepada suatu tali yang transparan untuk memberikan sebuah sinyal terhadap markas mereka. Benar saja, di dalam markas mereka terlihat orang-orang begitu panik karena mereka telah kedatangan seseorang yang berasal dari wilayah luar. Pada sisi yang lain, Dongsin mengajak Hwaryang untuk memasuki gang sempit yang begitu sunyi yang ia sebutkan kalau markas mereka telah berada di depan sana. Dengan santainya Hwaryang memasuki wilayah itu, ia berkata, "Apakah mereka para pengemis yang berasal dari bayangan? Karena yang aku lihat kalau tempat ini sangatlah suram." Akan tetapi, Dongsin langsung berteriak. Ia berkata, "Dasar brengsek, berhentilah berbicara omong kosong dan beri salam kepadanya. Orang yang berada di hadapanmu itu adalah sang ketua cabang. Apakah kau tahu dia adalah orang suci yang menjadi ketua cabang karena kepintarannya di atas rata-rata umat manusia, dan dia saat ini telah berada di rank 5.
Mendengar perkataan Dongsin, Hwaryang langsung tertawa. Ia berkata, ternyata kau adalah orangnya, seseorang yang disebut sebagai sang predator puncak. Di saat itu, Hwaryang merasakan bahwa orang yang bernama Jang Mosa itu telah memancarkan aura sang predator dengan begitu kuat sehingga memenuhi wilayah itu. Meskipun Jang Mosa juga merasakan bahwa Hwaryang telah memancarkan aura yang begitu kuat, namun ia masih dengan santainya menanggapi kehadirannya. Kemudian sambil menggaru-garu tubuhnya, Hwaryang berkata, Jang Mosa, dengarkan aku baik-baik, aku datang ke sini hanya untuk membawamu bersamaku. Sontak semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka begitu marah karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang tidak mereka kenal telah mengatakan kalau ia ingin membawa sang ketua cabang. Mereka pun berkata, dasar sialan, berani sekali kau mengatakan itu kepada sang ketua. Asal kau tahu kau telah datang ke tempat yang salah. Namun di balik topi bambunya, Mosa melemparkan tatapannya kepada Hwaryang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Hwaryang langsung terdiam setelah ia memperhatikan tubuh Mosa dengan teliti. Ia bergumam, pria ini kondisinya sangatlah buruk, ia bahkan bisa mati hanya dalam waktu setengah jam saja. Aku sama sekali tidak bisa memahami mengapa orang yang sangat sekarat ini telah menjadi ketua cabang sekte pengemis. Pada sisi yang lain, Dongsin berkata, wahai sang ketua, bajingan rendahan ini telah datang memasuki wilayahku dan dia langsung menghajarku. Mendengar aduan Dongsin kepada Mosa, Hwaryang hanya tertawa. Ia berkata, lihatlah penjilat ini, sepertinya kau telah lupa kalau aku baru saja mentraktirmu. Bahkan kau baru saja memanggilku sebagai saudara, tetapi sekarang sikapmu telah berbeda. Tetapi aku masih bertanya-tanya apakah orang yang duduk itu benar-benar seorang ketua cabang karena yang aku lihat kalau dia sangatlah muda. Terdengar mereka semua sangatlah kesal atas perkataan Hwaryang yang sama sekali tidak memberikan rasa hormat kepada ketua mereka. Kemudian Mosa mengangkat wajahnya untuk memperhatikan dengan lebih jelas siapa sebenarnya orang yang membuat onar itu. Setelah melihat Hwaryang, Mosa berkata, ternyata kau adalah orang gila yang aku lihat saat aku sedang memancing di danau itu. Hwaryang pun mencoba untuk mengingat di mana ia telah bertemu dengan orang itu. Sambil tertawa, Hwaryang berkata, sekarang aku ingat kau adalah pria sombong yang mencoba untuk memberikan pencerahan kepadaku tentang kesabaran. Aku tidak menduga kalau kau adalah seorang ketua cabang pada wilayah ini. Pada sisi yang lain, salah satu dari para pengemis sangatlah kesal. Ia mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar lagi untuk menghajar Hwaryang karena Hwaryang sangatlah tidak sopan terhadap ketua mereka. Kemudian Mosa meminta kepada Hwaryang untuk menunjukkan identitasnya yang sebenarnya dan Mosa bertanya apakah Hwaryang berasal dari sekte pengemis. Hwaryang pun mengatakan kalau dia bukanlah berasal dari sekte pengemis. Lalu Hwaryang bertanya kepada Mosa apakah ia yang telah menawarkan sebuah bisnis piramida kepada orang-orang yang berada pada wilayah itu. Saat mendengar Mosa yang mengatakan apakah hal itu menjadi masalah, Hwaryang pun berkata, bagaimana kau bisa berpikir untuk memanfaatkan para pengemis tingkat rendah? Jang Mosa berkata, kau menyebut mereka pengemis rendahan. Sekarang aku yang bertanya kepadamu, apakah kau tahu 3 prinsip yang dipegang teguh oleh para pengemis? Hwaryang pun mengatakan bahwa prinsip itu adalah jangan pernah mencuri, merampok, dan juga membalas dendam. Mendengar jawaban Hwaryang tentang 3 prinsip itu, Mosa langsung tertawa. Ia berkata, yang kau katakan hanyalah omong kosong. Kau telah menjawab 3 prinsip sekte pengemis dengan begitu lantang, tetapi kau juga mengatakan kalau kau bukanlah berasal dari sekte pengemis. Pada sisi yang lain, Dongsin berkata, dasar brengsek, kau sangatlah menjengkelkan. Berani sekali seorang pengemis rendahan sepertimu telah menghinaku yang berada pada tingkatan Ilgeol. Wahai sang ketua cabang, bajingan ini sangatlah keterlaluan. Dia telah menghina Anda dan juga sekte pengemis. Jadi kita harus menghukumnya sesuai dengan aturan sekte pengemis, yaitu dengan hukuman taigu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.